Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kajian subuh online, yaitu gabungan dari teman-teman alumni SMP Negeri 3 Malang dan alumni SMA Negeri 3 Malang, dan teman-teman yang bergabung semuanya sehingga kita bisa berkumpul dalam kelas virtual kita pada pagi ini. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz Ahmad Jalaluddin akan memberikan tausiahnya kepada kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, yang saya hormati Pak Endri dan juga Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Senang sekali pagi ini saya bertemu dengan ini anak-anak SMP Bapak Ibu ya. SMP dan SMA. Ternyata awet persaudaraan. Oh, SMP dan SMA. Iya, SMP dan SMA. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ternyata awet persahabatan. Semoga persahabatan hingga dipertemukan oleh Allah di surganya kelak. Amin. Baik, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Jalaluddin. Sehari-hari bertugas di Pasar Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekarang menjabat sebagai sekretaris program studi S3 Ekonomi Syariah. Riwayat pendidikan, saya aslinya dari Sidoarjo Bapak Ibu. Tumbuh di Desa Kepatian, SD dan MI, kemudian Madrasah Sanawiyah Negeri di Sidoarjo, kemudian melanjutkan di Madrasah Aliyah program khusus di Jember, lulus tahun 92, kemudian melanjutkan S1 di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, selesai tahun 96, kemudian melanjutkan Ekonomi Islam di Universitas Wadi Nil di Sudan, selesai tahun 2002, dan pendidikan terakhir S3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Ya, alhamdulillah sekarang sudah menetap di Malang sejak tahun 2002 ya, tahun 2002 di Malang ini. Itu perkenalan dari saya Bu Revina, semoga perkenalan ini memberi manfaat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema ini saya akan menjelaskan sedikit dari apa yang dibaca oleh Ibu Anis Safafa tadi. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita diingatkan dengan ayat yang ke-37 dan 38 dari surat An-Nur. Ya. Tadi dibaca rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca ayat ini diawali dengan kata-kata rijal, dengan kata-kata rijal. Kata rijal itu aslinya kalau dalam bahasa Arab artinya lelaki. Tetapi kalau di dalam bahasa Al-Quran
ketika rijal ini disebutkan secara mandiri, tidak digandengkan dengan kata nisa, maka dibaca orang. Sehingga kemudian kata orang ini bisa lelaki dan perempuan. Maknanya itu adalah sifat. Ya. Rijal ini diartikan sebagai sifat. Sifat rujulah. Sifat keteguhan, bukan jenis kelamin. Jadi meskipun ayat ini menyebutkan kata rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un, ini bisa meliputi bapak-bapak maupun ibu-ibu yang sibuk dalam berbisnis, sibuk menekuni profesinya, sibuk melakukan aktivitas dunia, tetapi tetap berzikir kepada Allah, menunaikan sholat, dan membayar zakat. Kesibukan-kesibukan yang ditekuni tidak membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, praktek ini sangat berat hadirin. Kenapa dikatakan berat? Karena kesibukan dunia, kesibukan bisnis, itu orientasi utama manusia itu adalah mencari harta dan kekayaan. Okay. Sedangkan ibadah-ibadah ritual itu dikhususkan memang untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus utamanya adalah mengingat Allah. Kalau ibadah ritual. Kalau aktivitas keduniaan, sebetulnya fokus utamanya itu kan terkait dengan harta, benda, dan dunia. Tetapi meskipun fokus utamanya itu harta dunia dan kekayaan duniawi, orang ini tetap ingat Allah, tetap sholat dan membayar zakat. Okay. Kalau misalnya di dalam sholat fokus ingat Allah, itu wajar. Yang tidak wajar itu kalau saat sholat yang memang difokuskan untuk mengingat Allah, tapi tidak digunakan untuk mengingat Allah. Kan wa aqimus sholat dzikri, tunaikanlah sholat untuk mengingatku. Mengingat Allah di saat sholat itu mudah nopo sulit Bapak Ibu. Ya. Kalau saya kesulitan itu. Ingat Allah di saat sholat itu tidak mudah. Okay. Sholat misalnya sholat isya 10 menit misalnya. Kira-kira rentang waktu 10 menit itu ingat Allahnya berapa menit hadir? Berapa menit Bapak Ibu? Di depan aja. Iya. Akbarnya aja. Ya, di depan saja. Jujur Pak. Jadi ibadah ritual yang memang fokus utamanya untuk wa aqimis sholata lidzikri, betapa sulitnya ya. Nah, sekarang ya ingat Allah di tengah-tengah aktivitas dunia. Ini lebih sulit lagi, ya, lebih sulit lagi. Ya, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Artinya hadirin yang dirahmati Allah, orang-orang ini meskipun sibuk tetapi memiliki kualitas kehidupan yang luar biasa. Kualitasnya ditentukan oleh zikir. Apalagi kalau kita mengikuti definisi-definisi yang disebutkan di dalam hadis Nabi, misalnya perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati, ya, perumpamaan orang yang zikir dan yang tidak zikir pada Allah ibarat orang yang hidup dan mati. Artinya orang yang hidup adalah yang ingat Allah, orang yang mati adalah yang tidak ingat Allah meskipun jalan-jalan di mal dan di permukaan bumi. Kan begitu ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun disibukkan dengan urusan dunia, tetap berzikir. Ya paling tidak saat berangkat bismillahirrahmanirrahim, saat sampai di tujuan ke pasar misalnya, baca doa masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Saat kita memasuki ruangan tempat kerja kita, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Minimal hal-hal itu yang kita ucapkan sebagai upaya mengingat Allah di tengah kesibukan kita di dalam bekerja. Demikian pula dengan sholat dan zakat. Karena berat, maka Allah memberikan balasan yang luar biasa. Liyajziyakumullahu ahsana ma amilu.
Allah akan memberikan balasan kepada mereka yang lebih baik atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka curahkan, bahkan ditambah oleh Allah wa yazidahu min fadli. Kata wa yazidahu min fadli ini Allah menambah karunia-Nya. Di antara ulama ada mengatakan di dunia, ada juga yang mengatakan di akhirat. Wa yazidahum min fadli. Ayat inilah sesungguhnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah mengilhami tema kita pada pagi ini, ya, yang pada intinya adalah mengejar surga dengan muamalah yang merupakan interaksi sosial, interaksi material, interaksi bisnis. Kalau orang ketemu surga di masjid melalui sholat dan ibadahnya, saya kira wajar. Tetapi mendapatkan surga melalui aktivitas bisnisnya atau hubungan sosialnya, nah ini luar biasa. Dan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi cukup banyak informasi yang menunjukkan bahwa surga bisa dikejar dengan aktivitas-aktivitas spiritual, material, dan juga sosial. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang enterprise, tentang usaha, gampangannya tentang bisnis dan profesi. Oke, kalau kita bicara bisnis dan profesi, biasanya yang dicari itu adalah harta dan kekayaan. Saya bekerja dari pagi hingga sore hari untuk mendapatkan uang. Saya berbisnis memasarkan komoditas yang saya miliki, harapannya mendapatkan laba. Saya kira harapan-harapan seperti itu wajar selama ditunaikan dan dilakukan dengan cara-cara yang tepat pula. Tetapi patut untuk kita sadari, ternyata Al-Quranul Karim itu memberikan informasi yang luar biasa tentang masalah ini. Bahwa hadirin, kalau yang dicari itu adalah harta dan kekayaan, kalau yang dicari itu adalah harta dan kekayaan, sesungguhnya siapapun bisa memperolehnya, meskipun yang bersangkutan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini menyebutkan falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Ketika mereka melupakan peringatan, ya, yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan dan pintu rezeki untuk mereka. Kalau di dalam tafsir itu disebutkan falamma taraku al-amala, ketika mereka meninggalkan perintah-perintah Allah. Mereka enggan mengamalkan perintah Allah, berpaling dari perintahnya. Maka Allah membukakan baginya pintu-pintu rezeki. Ya, tetapi nanti ujungnya akan mengerikan. Ya. Artinya begini hadirin, kita ini menyaksikan banyak orang yang tidak taat kepada Allah, bahkan meninggalkan sholat, tetapi makmurnya luar biasa secara material. Okay. Dan kita juga menyaksikan ada orang-orang yang taat beribadah kepada Allah, tapi dalam masalah rezeki dan dunia pas-pasan atau bahkan kurang. Nah, kemarin ada seorang ibu bertanya, Ustadz, saya ini sudah sholat, kok uang saya sering hilang. Memang yang hilang tidak besar, tapi bagi kami dan keluarga ini sangat berarti. Jadi ucapan-ucapan seperti itu, hadirin yang dirahmati Allah, menunjukkan nilai begini, bahwa harta dan kekayaan itu sebetulnya bukan sebagai ukuran orang itu mulia atau tidak mulia, orang itu dikatakan baik atau tidak baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ukurannya itu bukan dunia yang didapatkan dan bukan dunia yang diperolehnya. Sebab orang yang tidak taat kepada Allah itu juga diberi. Karena rezeki Allah itu ada yang diistilahkan rezeki rububiyah dan rezeki uluhiyah, Bapak Ibu. Rezeki Allah itu ada yang diistilahkan dengan rezeki rububiyah, kemudian ada rezeki uluhiyah. Kalau rezeki rububiyah itu kenikmatan-kenikmatan material
kenikmatan material itu diberikan kepada siapapun. Dia beriman kepada Allah atau tidak beriman akan diberi. Bahkan kalau kita perhatikan justru saat ini orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau orang yang tidak taat kepada Allah justru rezeki materialnya itu melimpah. Ya, sebagai contoh misalnya ya, rezeki rububiyah berupa sinar matahari. Nah, sinar matahari itu yang muslim mendapatkan, yang non-muslim juga memperolehnya. Bahkan seperti Jepang, dia bisa mendapatkan lebih banyak dari sinar matahari itu dibanding kita. Kalau kita terhadap sinar matahari paling untuk jemur kasur, untuk jemur pakaian, di saat COVID ini untuk berjemur, tetapi orang lain menemukan energi di balik matahari itu untuk kemudian dilakukan kapitalisasi sehingga menghasilkan harta dan kekayaan. Karena memang kaedahnya kalau rezeki rububiyah ini siapa yang kerja dapat, siapa yang menanam maka akan panen. Tidak ditentukan apakah yang bersangkutan beriman kepada Allah ataukah tidak. Ya. Tetapi ingat hadirin rahmati Allah, ayat ini sudah ada kelanjutannya. Ya, Allah sangat mudah memusnahkan harta dan kekayaan mereka. Jadi sekali lagi, kalau yang dicari orang yang taat memungkinkan mendapatkannya, yang tidak taat juga mendapatkannya. Nah ini kalau profil yang pertama ini tidak taat kepada Allah tapi dibuka pintu rezekinya oleh Allah. Sekali lagi, harta dan kekayaan bukan ukuran kemuliaan di sisi Allah atau ukuran kebaikan seseorang itu. Sebaliknya Bapak Ibu, orang yang taat kepada Allah itu juga bisa saja hidup dengan harta yang melimpah. Ya, kalau tadi orang yang tidak taat bisa saja hidup dengan harta yang melimpah. Ada juga orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki harta yang luar biasa. Saya angkat ayat ini surat Az-Zumar ayat 9 karena ada tafsiran yang menarik tentang ayat ini Bapak Ibu. Ya, aman huwa qanitun. Ayat ini tentang orang yang pada waktu malam hari sujud berdiri menunaikan sholat. Kenapa? Karena takut azab Allah dan karena berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini bercerita secara tekstual bercerita tentang orang yang rukuk dan sujud di malam hari. Artinya tentang orang yang taat. Beda dengan yang pertama tadi yang lupa kepada Allah. Nah, kaitannya dengan harta dan kekayaan bagaimana? Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang ayat ini, Az-Zumar ayat 9 tadi, ya beliau ditanya, apa makna ayat tadi? Jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi yang pakar tafsir karena didoakan oleh Rasulullah. Jawaban Ibnu Abbas begini. Ayat itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, ayat itu adalah Utsman bin Affan. Jadi untuk menggambarkan makna terkait dengan orang yang sujud dan rukuk di malam hari, Ibnu Abbas tidak menceritakan makna dalam bentuk kalimat dan ungkapan, tetapi memaknai ayat itu dengan sosok orang. Dan yang dijadikan yang disebut oleh Ibnu Abbas adalah Utsman bin Affan, sahabat Nabi, mantu Nabi, yang infaknya itu luar biasa karena memang kekayaannya luar biasa. Sedekahnya luar biasa. Dan harta kekayaan bisnisnya pun juga luar biasa. Sejak di Mekah sudah kaya. Pindah ke Madinah lebih sukses lagi bisnisnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kita dihadapkan pada dua pilihan ini ketika dalam hidup mengejar harta dan kekayaan. Apakah seperti yang pertama tadi lupa kepada Allah tapi hartanya yang melimpah, ataukah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hartanya melimpah. Ya, saya kira kita sebagai muslim ingin yang kedua ini. Dan kalau dikasih pilihan berikutnya yang taat tapi hartanya pas-pasan tidak melimpah, mungkin jarang yang milih. Yang diinginkan adalah taat kepada Allah dan hartanya melimpah. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
yang coba ingin kita terapkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan. Meskipun Bapak Ibu dari sisi usia ini rata-rata usianya berapa Bapak Ibu? 10. Sweet. Oh, Sweet ya. Sweet 16. Ya. Oh, sweet 16. Ya. Ya. Meskipun secara usia 60 tadi di awal-awal saya dengar obrolan ibu-ibu ada yang pensiun. Pensiun itu kan ukuran manusia, Bapak Ibu nggih. Kalau dalam pandangan Allah itu kan tidak ada kata pensiun. Bahkan Rasulullah itu mengingatkan kalau sebentar lagi kiamat dan ada kesempatan untuk menanam maka tanamlah. Ya, padahal waktu yang diperlukan hingga terjadinya kiamat dan untuk tumbuh kembangnya pohon yang ditanam hingga berbuah boleh jadi kiamatnya lebih cepat. Okay. Nabi tidak mengatakan bila kiamat menjelang perbanyaklah sholat, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah puasa, tetapi tanamlah. Artinya tetap menjaga produktivitas hingga akhir usianya. Ya, tidak salah hal itu. Kalau kadang-kadang mungkin kan begini, wis aku usianya wis wiritan doae nang masjid banyak maca Quran kan begitu Bapak Ibu ya biasanya. Tetapi Rasulullah mengingatkan tetap harus produktif sebatas yang dimampu. Hanya saja produktivitas materialnya itu diupayakan bukan sekedar untuk mencari laba dan harta, tapi digunakan untuk mencari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang akan kita bahas sejenak tentang bagaimana. Pertama, hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Islam itu ada ajaran-ajaran ini, hadirin. Oke. Ada ajaran-ajaran akidah, ada ibadah, ada muamalah, dan ada akhlak. Akidah ini tentang keyakinan. Ibadah ini hubungan ritual manusia dengan Allah. Muamalah hubungan manusia dengan sesama. Dalam bisnis, dalam sosial, dalam politik. Nah, ini di dalam jangkauan yang disebut dengan muamalah. Nah, pembagian ini sebetulnya hanya sebatas pembagian keilmuan, klasifikasi ilmu. Di dalam mengkaji ilmu itu ada tersendiri ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu muamalah, dan ilmu akhlak. Tetapi dalam implementasi, dalam praktek, dan dalam amal, kesemuanya ini terkait. Akidah terkait dengan ibadah, juga begitu akidah terkait dengan muamalah, dan juga akidah terkait dengan akhlak. Begitu pula hadirin, ibadah terkait dengan muamalah, ibadah terkait dengan akhlak, akhlak juga muamalah terkait dengan akhlak, dan seterusnya. Nah, jadi saya ulangi lagi, kalau terkait dengan keilmuan, ada klasifikasi ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu akhlak, dan ilmu muamalah. Tetapi dalam praktek, di dalam amal, ibadah harus melibatkan akidah. Muamalah juga melibatkan ibadah dan juga akidah. Tadi An-Nur ayat 37, sibuk bisnis, tapi tetap berzikir kepada Allah, ingat Allah, tetap sholat, dan sebagainya. Hadirin rahmati Allah, ibaratnya ngeten hadirin. Kalau ibadah itu kita batasi sholat misalnya, ya kenapa ibadah harus dilandasi dengan akidah dan ada keterkaitan? Ibaratnya, saya ngajar di UIN. Ada beberapa orang, mereka bukan mahasiswa UIN, tapi ikut masuk ke dalam kelas saya. Ikut perkuliahan sebagaimana yang lainnya. Dipastikan ia tidak akan mendapatkan nilai di akhir perkuliahan karena belum terdaftar sebagai mahasiswa saya. Ya. Nah, begitu pula kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah kemudian ikut sholat, ikut berjamaah juga, dia seperti tadi, dia belum terdaftar sebagai muslim, belum memasuki pintu gerbangnya yang disebut dengan syahadat itu, sehingga
dia tidak mendapatkan nilai karena belum memenuhi syaratnya. Nah, keterkaitan antara akidah dengan muamalah juga begitu. Sebetulnya kalau muamalah bisnis, ini muamalah yang syar'i itu muslim atau non-muslim boleh bertransaksi bagi hasil, boleh bertransaksi murabahah, musyarakah kalau dalam variasi-variasi transaksi ekonomi syariah itu ya. Tetapi mereka hanya akan mendapatkan laba finansial, hanya mendapatkan keuntungan material. Sedangkan seorang muslim ketika bermuamalah, yang dicari bukan hanya harta dan kekayaan, tetapi dia ingin mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di dalam melakukan aktivitas-aktivitas dunia, hubungan sosial, hubungan interaksi bisnis dan sebagainya, harapannya bukan sekedar untuk mendapatkan keuntungan material, tetapi mendapatkan manfaat dunia dan akhirat seperti pada ayat yang dibaca oleh Bu Anis Safafa tadi itu. Nah, apabila hal ini dan menjadi tujuan kita, maka yang kita lakukan hakikatnya apa? Hakikatnya adalah perwujudan dari ikrar panjenengan semua, ikrar kita semua. Ya, Bapak Ibu pasti sering membaca ayat ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku. Kalau dijabarkan lebih luas, sesungguhnya sholatku, ibadahku, kerjaku, menanamku, profesiku, dagangku, bisnisku, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lillahi rabbil alamin. Meskipun kata lillah untuk Allah ini baru kita sadari bila ada yang meninggal. Ya, ketika ada berita duka, kita baru mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Merasa sebagai milik Allah kalau ada teman dan sahabat yang meninggal. Tapi ketika kita tidak mendengar berita itu tanpa kita sadari, kita bertolak belakang dengan ikrar kita yang menyatakan bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, untuk menghadirkan spiritualitas di dalam aktivitas bisnis, profesi, aktivitas dunia yang kita tekuni, menghayati betul ayat yang sering kita baca ini, untuk kemudian kita implementasikan. Harapannya semua yang kita lakukan bukan untuk mengejar dunia semata, tetapi untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhiratnya. Nah, di dalam Islam itu, hadirin rahimakumullah, ya, ada jaminan. Jaminannya apa? Jaminannya ini, hadirin, bahwa jalan ke surga itu bukan hanya masjid. Jalan ke surga itu bukan hanya puasa. Bahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan orang-orang yang menemukan surga di balik profesi yang ditekuninya dengan kesibukan-kesibukan dan aktivitas dunianya. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di surga kelak. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Melalui aktivitas politiknya, dia mendapatkan surga Allah. Ketemu surganya tidak di masjid, tetapi di ruang-ruang kepemimpinannya. Karena memang, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Allah memberikan kelebihan kepada kita dengan sesuatu hal, maka Allah itu mengingatkan, pintu surgamu ada pada kelebihan. Jadi kalau misalnya hadirin Bapak Ibu memiliki harta yang cukup atau bahkan melimpah, Allah seolah mengatakan pintu surgamu ada pada hartamu. Kalau Allah memberikan kesempatan seseorang untuk memimpin, ya, sebagai pejabat misalnya, Allah mengingatkan sesungguhnya pintu surgamu ada dalam jabatan.
Jadi pemimpin itu untuk masuk surga itu dengan tanda tangannya, bukan dengan banyak puasa sunnah. Dengan tanda tangannya menyetujui, menyepakati kebaikan-kebaikan. Para pedagang itu berpeluang masuk surga juga dengan bisnisnya. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang sahih. Hadis itu bercerita tentang malaikat yang mencabut nyawa seseorang. Yang dicabut nyawa ini, yang nyawanya ini ditanya, hal amilta min khairin. Apakah kamu melakukan kebaikan? Orang ini menjawab, la a'lam. Aku tidak tahu. Coba perhatikan lagi, adakah kebaikan yang kamu lakukan? Jawabannya sama, aku tidak tahu. Illa annani kuntu ubayi'un nasa. Tapi aku punya kebiasaan bertransaksi, kebiasaan berbisnis. Di dalam praktek bisnis itu terhadap orang yang mampu membayar, aku beri kemudahan dalam membayar. Dan terhadap orang yang kesulitan, aku bebaskan. Fa'adakhalahullahu jannah. Ia dimasukkan ke dalam surganya. Jadi ketemu surga itu di tempat berbisnis. Ketemu surga di pasar, bukan ketemu surga di masjid. Tentunya kewajiban-kewajiban pokok tetap ditunaikan, sholat ditunaikan, puasa ditunaikan, zakat juga demikian, seperti yang disebutkan di dalam An-Nur ayat 37 tadi. Sibuk berbisnis, sibuk menekuni profesi, tapi tetap ingat Allah dan tetap membayar zakat ketika penghasilannya sudah mencapai nisab. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, setelah kita memahami kedudukan muamalah, interaksi sosial, interaksi bisnis, interaksi politik tadi, dan setelah kita memahami bahwa kesemuanya merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya adalah bagaimana caranya agar kesibukan dunia kita bernilai ubudiyah kepada Allah dan menjadi jalan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, secara singkat nanti kita akan dialog lebih panjang. Secara singkat begini, poin-poinnya. Agar kesibukan material kita, profesi kita, bisnis kita menjadi ibadah yang mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah memastikan bahwa bisnis, profesi yang ditekuni adalah profesi yang tidak dilarang oleh syarak. Kalau di dalam Al-Quran maupun hadis ataupun juga pandangan para ulama itu kan disebutkan, oh ini boleh dan ini tidak boleh, ini pekerjaan yang baik. Kalau dulu saya pernah mengaji itu ada mengaji hadis, guru saya membaca kitab yang menyebutkan hadis Nabi yang menyebutkan ketika beliau ditanya profesi apa, pekerjaan apa yang terbaik, dijawab oleh Nabi yang terbaik adalah pekerjaan tangan seseorang dan setiap perniagaan yang baik. Nah, pekerjaan tangan ini kemudian ditafsirkan oleh para ulama hadis. Ada yang bilang yang paling baik itu adalah pertanian, yang paling baik itu industri, yang paling baik itu pekerjaan wirausaha dan sebagainya. Tapi ada juga yang mengatakan, untuk mengatakan terbaik dengan pekerjaan itu, dilihat apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, itulah yang terbaik. Terlepas dari itu semua, hadirin, untuk memastikan bahwa pekerjaan, profesi, dan bisnis menjadi jalan surga, itu adalah memastikan kehalalan, kesyariahan, bahwa profesi, pekerjaan yang kita tekuni adalah pekerjaan dan profesi yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin rahimakumullah, berikutnya yang kedua, menunaikan pekerjaan dengan motivasi yang tulus, dengan niatan yang baik, dengan niatan yang baik. Kalau formulanya, bentuknya itu, kata Nabi, ikhlas itu bukan berarti kalau kerja nggak usah dapat gaji, tidak.
Ya, malah kerja kalau tidak dikasih gaji malah ngerudel, nggak dapat, malah nggak ikhlas biasanya. Lah ya wis capek-capek kerja kok nggak dapat apa-apa, nggak dikasih apa-apa. Katanya bukan kerja bakti. Nah, jadi formula ikhlas ketika bekerja itu dilihat kerja itu untuk siapa dan untuk apa dan untuk siapa. Nabi membimbing bila bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, kebutuhan orang tua, atau bahkan untuk diri sendiri, maka fi sabilillah, dia di jalan Allah. Tapi kalau bekerja mencari harta tujuannya untuk pamer, riya'an wa mufakharatan, membanggakan harta dan kekayaan, fahuwa fi sabilis syaitani, maka dia berada di jalan setan. Jadi syarat yang pertama tadi, aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas yang syar'i atau tidak berlawanan dengan kaidah-kaidah syariah. Kemudian yang kedua, kita menunaikannya dengan ikhlas. Sebagaimana kalau ibadah itu agar diterima oleh Allah ditunaikan dengan ikhlas, demikian pula aktivitas-aktivitas material pekerjaan ditunaikan dengan ikhlas, dipastikan motifnya, dipastikan tujuannya. Apakah untuk mencukupi kebutuhan ataukah untuk pamer kekayaan. Kemudian hadirin rahimakumullah, berikutnya yang ketiga, bekerja dengan itqan. Nah, itqan ini kalau dalam dunia manajemen syariah diartikan dengan profesional, bekerja sebaik mungkin. Artinya kita ketika berharap aktivitas bisnis, muamalah, interaksi sosial, tugas-tugas politik, jabatan dan sebagainya bernilai ubudiyah dan mengantarkan pada surga, maka dengan penuh tanggung jawab dan lakukan dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan mencintainya. Allah itu senang bila melihat hambanya melakukan sesuatu, melakukannya dengan itqan sebaik mungkin. Jadi ibu-ibu kalau masak di dapur akan mendapatkan pahala kalau masaknya itu itqan, masaknya itu ikhlas, meskipun tidak seperti Chef Arnold atau Chef Juna, tetapi masak yang bagus, masak yang baik, masak yang sungguh-sungguh, nah itu menjadikan pekerjaan yang ditekuni menjadi luar biasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya yang keempat, mentaati aturan Allah dalam pekerjaan dan bisnisnya, ya. Mentaati aturan-aturan Allah di dalam pekerjaan dan bisnis. Pekerjaan apapun, apakah di pasar, apakah di kantor, di sini semua ini ada aturan Allah yang patut untuk ditaati. Ketika kita menekuni dunia pertanian, ada aturan-aturan Allah terkait dengan pertanian, terkait dengan pekerjaan kita itu. Nah, disitulah kemudian ketaatan aturan-aturan itu kita dihadirkan di ruang-ruang bisnis, dihadirkan di dalam aktivitas muamalah dan sebagainya. Nah, terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kesibukan duniawi kita bernilai ibadah dan mengantarkan kita kepada surga Allah adalah bisnis, pekerjaan, profesi yang ditekuni tidak melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini fokus pada ayat tadi, An-Nur ayat 37 dan 38. Ketika sibuk berbisnis, sibuk bertransaksi, sibuk bekerja melayani customer misalnya, atau Bapak Ibu melakukan aktivitas apa saja, ketika tiba waktunya sholat, ya, menyambut, merespon panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika telah mencapai nisab hasilnya, ya, maka mengeluarkan zakat sebagai kewajiban finansial yang harus ditunaikan. Apabila itu semua dilakukan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah aktivitas dunia yang kita tekuni akan mengantarkan pada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi di dalam bahasan ini berangkat dari An-Nur 37 dan 38 tadi, kita melihat di mana sesungguhnya posisi muamalah itu, kemudian juga bagaimana menjadikan muamalah sebagai jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini Bapak Ibu sebagai materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya monggo bila ada hal-hal yang didiskusikan, kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa insya Allah bisa disambung melalui WA dan sebagainya, kita bisa diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Demikian jelas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Ahmad Jalaluddin, mengejar surga dengan muamalah. Ternyata dengan aktivitas kita sehari-hari, kita juga bisa mengejar surga dengan profesi, aktivitas, dan kegiatan kita sehari-hari. Selanjutnya marilah kita memasuki sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya-jawab. Monggo kepada teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaannya bagi Pak Ustadz. Saya persilahkan, monggo. Aku Vin. Monggo silahkan, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz dan teman-teman semua, saya mau cerita sedikit. Begini, di dekat toko Gramedia, ini di Malang ya Pak, di seberang Sarinah itu dulu ada satu rombong kecil gitu ya, rombong dia orangnya berjualan, pemilik rombong itu berjualan rokok, terus permen, ya begitulah dagangan kecil-kecil itu ya. Tapi suatu saat saya terkesima ketika adzan dari Masjid Jami di sebelah sana itu ya terdengar. Itu pemiliknya itu segera keluar dari rombongnya, kemudian mengangkat ember. Rupanya dia sudah menyiapkan air di ember itu untuk berwudu. Dia berwudu dengan air dari ember itu, terus dia sholat di dalam rombongnya yang sempit dan terbatas itu ya. Saya lalu membatin, aduh, masya Allah, orang ini jadi contoh ya bahwa berdagang atau pekerjaannya itu tidak membuat dia lupa pada mengingat Allah seperti yang Pak Jalaluddin sampaikan tadi. Itu saja yang saya mau ceritakan. Artinya kalau kita yang misalnya saya ini ya mengajar jadi guru, kemudian di dekat sekolah ada masjid bagus, ruangnya leluasa begitu, mestinya justru tidak boleh lagi untuk lupa mengingat Allah begitu ya. Matur nuwun Pak Jalaluddin, terima kasih Revina. Terima kasih Emi. Baik, Masya Allah. Monggo Pak Ustadz, bagaimana tanggapan? Terima kasih Bu Laksmi, cerita inspirasinya, Masya Allah, sangat inspiratif sekali. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang ini banyak pengusaha-pengusaha muda yang mengembangkan spiritual enterprise. Jadi tidak memandang bisnis secara dikotomis atau terpisah antara dunia dengan ketaatan kepada Allah. Bahkan mereka menjadikan sebagai budaya kerja di lingkungan industri dan bisnisnya. Ya. Ini banyak sekarang anak-anak muda yang sukses dengan bisnisnya. Mereka mengharuskan para pegawainya untuk sholat berjamaah tepat pada waktunya, mengharuskan mereka untuk membaca Al-Quran, dan juga menggerakkan mereka untuk beribadah, untuk bersedekah. Dan ternyata capaian-capaian bisnisnya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Seperti tadi ya, Utsman bin Affan yang digambarkan oleh ayat tadi, siang malam hari rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang berkembang dalam dunia bisnis seperti itu, bahkan di antara pengusaha muslim itu
Mereka di awal-awal perencanaan bisnis, mereka tidak lagi merencanakan di awal itu rencana target labanya. Yang ditetapkan pertama kali itu adalah target zakatnya. Bahwa tahun lalu kita zakat sekian, tahun ini target zakat kita adalah sekian. Setelah ditetapkan target zakat sekian, kemudian di breakdown kalau begitu laba yang harus kita hasilkan sekian, langkah-langkahnya seperti ini dan sebagainya. Apa yang dilakukan ini selaras dengan firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 4. Ciri orang beriman itu walladzina hum lizakati fa'ilun. Kalau di dalam terjemah itu diartikan orang-orang yang membayar zakat sebagai ciri orang beriman. Tetapi ada satu tafsir yang menarik yang saya baca. Ya, ulama ini mengatakan begini, makna ayat ini sebagai ciri orang yang beriman bukan yang membayar zakat. Tetapi makna ayat itu adalah walladzina dan orang-orang mereka itu lizakati yang untuk zakat fa'ilun mereka bekerja keras. Jadi dia merencanakan melalui aktivitas bekerja untuk menghasilkan keuntungan yang besar agar mampu membayar zakat. Nah, itu ciri orang yang beriman, ditunjukkan kepada giat bekerjanya untuk membayar zakat. Tadi dari Bu Laksmi luar biasa praktek seperti itu. Kalau di masyarakat memang kadang begini Ibu, masyarakat kadang cenderung formalitas dalam ibadah. Buat sholat itu kalau tidak pakai sarung, tidak pakai kopiah, tidak ke masjid, nggak afdol. Sehingga ketika disibukkan dengan pekerjaan, mau meninggalkan pekerjaan itu berat karena merasa sarungnya nggak ada atau ini bajunya masih kotor dan sebagainya. Saya ketika kuliah di Mesir itu menyaksikan ada tukang taman itu pekerjaannya menyiram tanaman di sepanjang jalan. Ketika tiba waktunya sholat, dia berhenti nyiram-nyiram, dia berwudu, kemudian langsung sholat di atas rumput. Ya, jadi tidak menggelar sajadah dan langsung sholat di situ berjamaah dengan beberapa temannya. Nah, seperti itu. Ya, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada sebuah toko, saya dapat cerita dari teman di Jawa Tengah itu ya. Ketika tokonya lumayan besar, menjelang azan, mereka mengumumkan kepada para pelanggan sebentar lagi waktu sholat tiba, mohon maaf, untuk sementara kami tutup untuk memberikan sholat. Bagi pengunjung yang ingin sholat bersama kami silahkan, bagi yang tidak, mohon maaf, silahkan ditunggu. Nah, mereka juga tidak meninggalkan itu. Mereka nunggu di luar dan tidak meninggalkan toko itu mencari tempat yang lain. Tetap di situ. Nah, ini berangkat dari keyakinan pemberi rezeki adalah Allah, bukan customer, bukan pelanggan, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu Laksmi, kisah inspiratifnya. Barakallahu fikum. Sami-sami, Pak. Terima kasih penjelasan Pak Ustadz. Selanjutnya ada Mbak Umi, monggo Mbak Umi. Mbak Umi yang sudah raise hand tadi, monggo. Mungkin masih menyiapkan pertanyaan. Monggo Mas Endri tadi sudah raise hand, monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum Ustadz. Saya itu kalau bicara muamalah ini jadi ingat akan hadis tentang keberadaan pasar, Pak Ustadz. Dalam hadis itu selalu disebutkan pasar itu adalah tempat yang terjelek. Padahal kalau menurut saya justru pusat muamalah itu di situ. Sejauh mana ini Pak Ustadz telah tentang hadis itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam surat tadi Al-An'am 162 itu inna sholati wa nusuki, bagaimana sholat ibadahku, sholatku ibadahku, kok di situ tidak disebutkan akhlak ya Pak Ustadz? Karena kita lihat slide sebelumnya, Islam itu kan ada 4 tadi, ada akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Itu kenapa ya Pak Ustadz ya? Iya. Yang terakhir juga masih dalam surat An-An'am, yang pertama tadi
disebutkan manusia melupakan. Kalau menunda bagaimana Pak Ustadz? Karena sebenarnya kan kalau ibadah itu bisa ditunda asal waktunya masih dalam space yang cukup gitu. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung. Oke, baik Pak Indri. Yang pertama, hadis tanpa. Saya pernah belajar pas juga belajar tentang hadis ini. Jadi begini, pasar itu seburuk-buruk tempat, masjid sebaik-baik tempat, bukan semata-mata tempatnya, tetapi apa yang terjadi padanya. Apa yang terjadi padanya. Tentu Rasulullah SAW ketika masuk ke kota Madinah, mendirikan masjid dan mendirikan pasar. Pasar didirikan oleh Nabi bukan untuk memfasilitasi keburukan tentunya. Bukan berarti Nabi kemudian membangun tempat yang buruk, tidak. Tetapi keburukan yang terkait dengan pasar itu, apa yang terjadi di dalamnya. Berupa apa? Kadang ada sumpah palsu, kadang ada teriakan-teriakan, ada penipuan, dan sebagainya. Berarti ketika pasar itu tidak ada unsur-unsur seperti itu, maka baiklah pasar itu. Sekarang pasar berkembang loh Bapak Ibu. Pasar tidak hanya berupa tempat di pojok kampung atau di pojok kota. Nah sekarang banyak rumah-rumah atau bagian dari rumah itu garasinya sudah disulap sebagai pasar. Tempat jualan baju, dan herbal dan sebagainya. Ada rumah-rumah seperti itu. Bahkan sekarang melalui online shop, WA, Facebook itu juga sudah menjadi pasar. Ya. Bahkan ketika pasarnya itu marketplace itu sudah menjadi pasar. Jadi bukan semata-mata tempatnya, tetapi apa yang terjadi di dalamnya. Begitu maknanya. Nah, demikian pula ketika masjid dibangun yang merupakan aslinya sebaik-baik tempat, tetapi di situ tidak ditunaikan sholat, ya, atau bahkan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka boleh jadi digambarkan oleh hadis Nabi dengan istilah khaliyatun minal huda wa masajiduhu amiratun khaliyatun minal huda. Masjidnya megah tetapi sepi dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadis tentang pasar bukan semata-mata pasarnya, tetapi apa yang terjadi di dalamnya yang menentukan kebaikan dan keburukannya. Yang kedua, sesungguhnya sholatku ibadahku. Di situ tidak disebutkan akidah, tidak disebutkan akhlak dan sebagainya. Karena begini hadirin, ayat itu menjelaskan tentang aktivitas, kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Dan kegiatan itu lebih banyak pada aspek fisiknya. Nah, tetapi kegiatan yang terlihat aspek fisiknya itu tentu didasari oleh amalan hati berupa akidah dan keyakinan. Juga dibungkus oleh akhlak. Akhlak itu begini, akhlak itu sebetulnya bukan perbuatan. Akhlak itu kalau dalam bahasanya Imam Al-Ghazali, hayatun rasikhatun fin nufus tasduru anha al-af'al. Satu kondisi jiwa yang mendorong seseorang melakukan sesuatu secara spontanitas. Ya. Nah, jadi misalnya saya ketika berbisnis, ketika datang seseorang melakukan membeli, kemudian saya melayani dengan jujur dan baik spontanitas, maka itu merupakan akhlak. Ya. Spontanitas saya berbuat baik padanya, spontanitas saya melayani, nah itu adalah akhlak. Sama dengan ketika kita melihat ada buah mangga bergelayutan di pinggir jalan, tanpa berpikir langsung disaut mangga itu padahal bukan miliknya, itu juga akhlak. Akhlak tercela maksudnya, akhlak tercela. Nah, jadi di balik inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semuanya sudah terkandung akhlak di dalam beribadah, akhlak di dalam menjalani kehidupan. Dia melakukannya spontanitas, merespon dengan cepat terhadap perintah Allah. Nah, itu termasuk kategori akhlak. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian terkait dengan ibadah yang ditunda.
Nah, ibadah yang ditunda ini ada aspek fikihnya. Kalau terkait dengan aspek fikih, hadirin, dimungkinkan dan tetap sah. Sholat duhur, bila misalnya duhur jam 11.45 menit, kita sholat duhur jam 2 tetap sah secara fikihnya. Tetapi di dalam beribadah itu, Bapak Ibu, yang kita cari bukan sekedar sahnya ibadah atau gugurnya kewajiban, tetapi kita mencari keutamaan-keutamaannya. Ada afdoliyahnya, ya, ada afdoliyahnya. Karena khawatirnya dalam Al-Quran itu ada kalimat ayat menyebutkan fakhalafa min ba'dim khalfun, ada generasi setelahnya yang adha'us sholata, mengabaikan sholatnya, wattaba'u asyahawati, dan menuruti syahwatnya. Mengabaikan sholat ini agak luas ya. Saya pernah mendengar seorang ustadz menjelaskan praktek-praktek idha'atus sholah, mengabaikan ini. Boleh jadi idho'a dengan cara idho'atu arkaniha wa syurutiha, mengabaikan rukun dan syaratnya. Boleh jadi mengabaikan idho'atu awqatiha, mengabaikan waktunya. Boleh jadi mengabaikan afdoliyahnya, keutamaan-keutamaannya. Yang utama diawali dengan sholat sunnah rawatib, tapi tidak. Ya, yang utama bagi bapak-bapak sholat di shaf terdepan, tapi tidak. Yang utama bagi bapak-bapak di masjid misalnya, tapi tidak. Itu termasuk kategori apa? Idho'atu afdoliyataha. Idho'atu afdoliyatiha. Semestinya mendapatkan 27 rakaat, tetapi tidak. Semestinya mendapatkan keutamaan di awal waktu, tapi tidak. Ya, semestinya ketika berjamaah dia bisa melakukan dengan ringan, dengan rileks, tapi dia mengakhirkan, dampaknya kemudian rasa berat di dalam menunaikan. Kan begitu Bapak Ibu ya. Kita kalau sholatnya tertunda, ya itu kira-kira rasanya berat atau ringan, hadirin? Berat sekali. Coba bapak-bapak yang terbiasa sholat isya, Bapak Ibu ya, sholat isya berjamaah di tepat waktu. Satu saat karena kondangan atau resepsi di malam hari, pulang belum sholat, rasanya bagaimana Pak? Berat atau ringan? Berat sekali. Iya. Nah, jadi targetnya beribadah itu bukan sekedar sah saja, tetapi kita mencari afdoliyahnya, keutamaannya. Wallahu a'lam. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun Pak Ustadz. Monggo Mbak Umi, Mbak Umi sudah raise hand tadi, monggo. Terima kasih Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustadz. Ilmunya barakallah, menambah wawasan saya tentang muamalah ini. Kalau hablum minallah banyak, tapi hablum minanas memang menurut Al-Quran itu saya masih kurang mendapatkan tausiahnya Pak Ustadz. Nah ini alhamdulillah, jadi pada prinsipnya sebenarnya itu saya ingin membuktikan atau ingin melaksanakan bahwa apa yang kita lakukan di dalam berhubungan sesama manusia itu insya Allah bisa bernilai ibadah, begitu Ustaz. Karena mengucapkan sepertinya lebih gampang daripada melaksanakan. Pak Ustadz, mohon maaf ini kalau ada beberapa yang mungkin saya mohon penjelasannya. Nah, ini dalam hal muamalah itu ada fikih muamalah. Mungkin nanti itu yang pertama ya Pak Ustadz. Kalau ada fikih berarti ada yang hakikat mungkin apa seperti itu gitu kan. Kalau dalam ilmu syariat itu ada fikih, ada lainnya. Yang pertama, kemudian saya membaca muamalah itu mengikuti 4 prinsip. Prinsipnya adalah keadilan, kemudian keseimbangan atau tawazun,
kemudian ada maslahah mursalah, yaitu azas manfaat meninggalkan mudarat, kemudian kemubahan. Nah, ini menurut usul fikih. Nah, di situ dikatakan di dalam prinsip kemubahan itu segala persoalan yang belum diatur di dalam Islam, menurut Islam itu bisa dimasukkan di dalam kategori mubah. Nah, ini dalam nyunun informasi lebih lanjut ini Pak Ustadz. Itu yang kedua. Kemudian saya membaca ada beberapa pokok ayat mengenai muamalah ini. Nah, salah satunya yang sudah ditausiahkan oleh Pak Ustadz hari ini, yaitu surat An-Nisa 35 atau An-Nur 35-38 mengenai bisnis jangan meninggalkan ibadah. Tapi ada 3 lagi Pak Ustadz, yaitu tentang di Quran surat Al-Maidah 1 tentang akad perjanjian atau Al-Baqarah ya. Al-Baqarah sangat banyak di sini mengenai perekonomian. Jadi ada salah satu surat yang paling panjang di dalam Al-Quran yang di dalam surat Al-Baqarah yang mengenai perekonomian sebenarnya, yaitu haramnya riba, kemudian tentang utang piutang dan seterusnya di ayat 275 sampai 275 278 sampai dan ayat 282. Nah ini saya mohon ini tentang riba Pak Ustadz. Jadi sebenarnya riba itu apakah kita menyimpan misalnya menabung di bank, itu apakah termasuk riba Pak Ustadz? Itu pertanyaan yang sangat kecil ya, sebenarnya banyak pertanyaan tentang riba ini. Tapi mungkin tidak sempat nanti kebanyakan. Kemudian ini Pak Ustadz, ada satu lagi terakhir ini, mudah-mudahan terakhir ini mengenai jadi muamalah yang dilarang oleh Allah. Ini memang salah satunya termasuk riba. Tapi ada yang lain, misalnya maisir, kemudian gharar, kemudian haram, dan kemudian batil. Nah ini mungkin mohon pencerahannya dari Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa menambah hasanah atau wawasan saya. Matur nuwun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustadz. Ini pertanyaan 1 semester, Bu. Masya Allah. Kalau dosen itu lain tanyanya. Lagi pertanyaan 1 semester harus saya jawab 5 menit, di luar biasa. Ini kebiasaan buruk saya itu Pak Ustadz. Setiap kali ada satu bab yang saya tidak mengerti, saya selalu mencari ini itu Pak Ustadz. Semangat membacanya luar semangat membacanya luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fikih itu aspek keilmuan, fikih itu aspek intelektual, aspek keilmuan. Di dalam bermuamalah, sebetulnya yang saya sampaikan tadi, muamalah itu tidak hanya melibatkan aspek keilmuan. Aspek keilmuan ini terkait dengan transaksi, benar atau tidaknya, ya itu terkait dengan masalah fikihnya. Tetapi muamalah perlu tadi melibatkan modal spiritual, modal moral, modal intelektual, modal sosial, dan juga modal finansial. Nah, singkatnya seperti itu. Tetapi meskipun demikian, fikih muamalah itu penting untuk memandu bagaimana transaksi itu boleh dilakukan atau tidak, terutama terkait dengan akad-akad yang dilakukan. Nah, pentingnya akad itu begini Bapak Ibu, gambaran singkatnya. Kalau kita mendengar berita ada pejabat yang ditangkap oleh KPK atau dianggap laporan keuangannya itu dianggap tidak wajar, ya, tidak selamanya hal itu disebabkan oleh uang yang diambil, tidak selamanya. Di antaranya terjadi karena ada cara transaksi yang tidak tepat. Makanya kemudian di dalam audit itu ada audit keuangan, ada audit sistem. Ya, ada audit terkait dengan keuangan, ada pelanggaran apa tidak atau sistem. Ini caranya tepat atau tidak.
Nah, cara itu berhubungan dengan akad, ya. Cara berhubungan dengan akad. Misalnya, kalau belanja 100 juta harus tender misalnya, kok tidak melakukan tender, tetapi penunjukan langsung, meskipun dia tidak mengambil uangnya, ya, audit sistem menyatakan dia salah. Dari sisi akad dikatakan salah. Itu contohnya, pentingnya akad tadi itu. Nah, akad itu diantara prinsipnya itu adalah adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Adil itu maknanya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, termasuk menggunakan akad sebagaimana fungsinya. Kalau tadi seharusnya menggunakan tender tapi melakukan penunjukan langsung. Berarti dia tidak adil, tidak menempatkan pada tempatnya. Itu contoh salah satunya, Bu. Nah, makna adil yang diartikan menempatkan sesuatu pada tempatnya tadi, di antaranya dalam dunia bisnis. Akad itu ada 2 kategori. Ya, ini saya pelan-pelan, gitu. Ada akad sosial, kemudian ada akad bisnis. Ada akad sosial yang ditujukan untuk membantu orang lain, bukan mencari keuntungan. Dan ada akad bisnis yang memang digunakan untuk mencari laba dan keuntungan. Akad bisnis seperti jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, ini adalah akad bisnis. Bila itu dilakukan boleh dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan materi. Ya. Nah, sedangkan akad sosial adalah akad tolong-menolong, tujuannya untuk membantu bukan untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah hutang piutang. Hutang piutang itu akad sosial, bukan akad bisnis. Sehingga ketika kita menghutangkan uang pada seseorang, tidak boleh mendapatkan keuntungan. Kalau toh misalnya mensyaratkan keuntungan, maka jatuhnya adalah riba. Nah, di sini kemudian ada riba dan ada laba. Kenapa dalam jual beli boleh mendapatkan laba? Nah, kenapa dalam hutang piutang kok tidak boleh mendapatkan keuntungan, bahkan disebut dengan riba? Artinya tambahan, laba juga artinya tambahan. Mengapa tambahan dalam jual beli boleh, sedangkan tambahan dalam hutang piutang tidak diperbolehkan? Nah, ini juga ada filosofinya, yaitu bahwa prinsip keadilan itu meniscayakan begini. Seseorang itu ketika siap untung, harus siap juga menanggung risiko. Bu Umi misalnya melakukan praktek jual beli. Ada peluang mendapatkan keuntungan, tapi juga ada risiko mengalami kerugian, tidak laku ataukah dan yang lainnya. Nah, sedangkan hutang piutang yang memastikan adanya tambahan dan keuntungan, dia siap mendapatkan keuntungan tapi tidak siap menghadapi risiko karena uang harus selalu kembali dan harus ada tambahan tanpa memandang apakah orang yang berhutang itu usahanya bangkrut atau tidak. Kalau misalnya usahanya sukses, berarti dia menikmati hasil jerih payah tenaga fisik pikiran orang lain. Nah, jadi riba dan laba yang sama-sama tambahan itu ada perbedaan disebabkan oleh akadnya dan juga disebabkan oleh karakternya. Ya, riba orang tidak menanggung risiko karena pokok harus kembali dan mendapatkan keuntungan, sedangkan laba peluang risiko yang terjadi. Meskipun kita diberi oleh Allah akal pikiran untuk melakukan upaya meminimalisir risiko. Nah, di sini kemudian dikaitkan dengan riba itu. Ya, jadi apakah kemudian ketika kita menabung, ya, itu kemudian mendapatkan keuntungan disebut dengan riba, itu tergantung pada tabungan itu akadnya apa. Ya, tabungan itu akadnya apa. Ketika tabungan itu menggunakan akad hutang piutang, artinya kita menghutangi bank misalnya, maka jatuhnya itu riba ketika mendapatkan keuntungan. Nah, itu sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Ya, kalau saya secara pribadi memilih ini, ya, kalau ibu bapak ibu memilih pendapat yang lain, monggo silakan. Saya kan tidak boleh memaksa, ya. Tetapi ketika akad yang digunakan itu adalah akad hutang piutang, artinya uang kita dihutang oleh bank atau dihutang oleh koperasi dan sebagainya, dan kemudian mensyaratkan adanya keuntungan, itu bermasalah. Makanya dalam perbankan syariah ada modifikasi akadnya.
ada modifikasi akad. Ketika kita menabung, apa modifikasinya? Digunakanlah akad titipan. Tetapi titipan pun juga pihak bank tidak diperkenankan menjanjikan keuntungan tertentu, ya, tetapi boleh memberikan bonus, dan bonusnya itu boleh dinikmati oleh orang yang menabungnya. Atau tabungan itu menggunakan akad bagi hasil, uang yang kita setorkan dijadikan sebagai modal usaha oleh oleh bank, kemudian mendapatkan keuntungan. Nah, jadi ada modifikasi akadnya agar tadi keuntungan berbanding lurus dengan risiko yang dihadapi. Nah, ini terkait dengan riba, singkatnya Bu, jadi karena 1 semester ya harus bisa. Terus kemudian prinsip kemubahan, ya. Mubah itu artinya boleh. Artinya begini Bapak Ibu, kalau dalam bidang muamalah itu fleksibel. Beda dengan ibadah yang ketat. Makanya ada kaidah misalnya hukum asal muamalah itu boleh kecuali bila ada dalil yang melarangnya. Jadi Bapak Ibu bebas berkreasi, berinovasi dalam praktek muamalah itu, melakukan akad. Sekarang kan inovasi sangat banyak. Ada pay later, pay order, MLM, dan lain sebagainya. Inovasi dalam bisnis luar biasa. Nah, kalau kita ditanya apa hukum itu semua, kalau mengikuti hukum asalnya itu boleh, kecuali bila ada bagian, ada praktek yang bertentangan dengan dalil. Dan ini perlu penelitian. Misalnya, kalau di dalam marketplace ataupun ada e-commerce dan sebagainya, ada pola pembiayaan yang disebut dengan pay later, ya. Pay later, beli sekarang bayar nanti. Ya. Saya baca, saya telusuri apa yang dimaksud dengan praktek pay later di transaksi online itu. Ternyata pemilik lapak ya itu bekerja sama dengan perusahaan pinjol. Ketika kita membeli dengan bayar nanti, maka kita dihutangi terlebih dahulu oleh pinjol itu untuk dibayarkan kepada pemilik lapak. Nanti kita akan kembalikan sebesar yang dihutangkan, ditambah dengan bunganya, dan juga ada ketentuan denda bila ada keterlambatan pembayaran. Nah, seperti itu. Kalau secara fikihnya beli membayar nanti itu boleh selama tidak ada unsur ribanya, tidak ada unsur maisirnya, judinya dan sebagainya, atau spekulasinya dan sebagainya. Saya kira ini Bapak Ibu, mohon maaf, ini saya jam 7 ada jadwal mengajar, Wah, ini 1 semester sendiri Bu Zakia, pertanyaannya Masya Allah. Aduh, saya kembalikan ke Bu Regina. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya, membuka mata kita, membuka mata hati kita untuk memahami agama Islam dengan lebih baik lagi. Baiklah, sebelum kita tutup, saya akan memberikan sedikit kesimpulan bahwa mengejar surga dengan muamalah yang diberikan oleh Pak Ustadz Ahmad Jalaluddin adalah ternyata fokus manusia itu adalah pada harta duniawi. Semua manusia baik yang beriman maupun tidak beriman, diberikan harta oleh Allah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian dalam rizki yang diberikan oleh Allah, ada rizki rububiyah, yaitu kenikmatan material yang juga diberikan kepada orang yang tidak beriman. Kemudian jalan ke surga itu ternyata banyak sekali, yaitu dengan aktivitas kita sehari-hari, bukan hanya dengan sholat dan puasa, dengan aktivitas misalnya pemimpin itu bisa mendapatkan surga dengan tanda tangannya, dengan kebijakan-kebijakannya, kemudian pedagang juga bisa mendapatkan surga, kemudian guru-guru seperti kita juga bisa ya Pak Ustadz ya, insya Allah, dengan memberikan ilmu kepada para murid yang diamanahkan Allah kepada kita. Agar kesibukan kita ini mengantarkan kepada Allah, pastikan bahwa profesi kita itu tidak melanggar syariah, kemudian niat yang ikhlas, apa tujuannya, kerjanya untuk apa, untuk keluarga, untuk orang tua, masyarakat, dan sebagainya. Kemudian bekerja dengan itkon ya Pak Ustadz ya, dengan secara profesional,
dan berusaha sebaik mungkin. Kemudian yang keempat, mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan dan bisnisnya. Kemudian yang kelima, bisnis atau pekerjaan tersebut yang ditekuni tidak melupakan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sarikan. Mohon maaf atas keterbatasan saya dalam resume ini. Selanjutnya kita akan tutup dengan doa dari Pak Ustadz. Mungkin Mas Rifai, rawuh kah, Andri? Mas Ustadz Rifai? Kayaknya nggak hadir. Pak Ustadz mau. Nampaknya nggak ada ya. Pak Ustadz Ahmad Jamaludin. Pekan depan kita akan ketemu lagi dengan Dr. Jazuli Suryadi, yaitu Ustadz dari Universitas Mercu Buana, dengan tema psikologi kematian. Mungkin ini yang harus kita pahami lagi karena ini sesuatu yang pasti. Sebelum kita tutup, monggo Pak Ustadz bisa memberikan doanya kepada kita semua untuk mengakhiri. Baik, mari Bapak Ibu kita doa. Mari kita barokah. Koneksinya lagi freezing itu Pak Ustadz. Kasihan, beliau mau mengajar nih. Barik lana fi a'malina wa barik lana fi arzakina wa barik lana fi tafqatina wa tijaratina ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah hidup kami. Ya Allah, berkahilah rumah tangga kami. Amin. Berkahilah rizki dan kekayaan kami. Berkahilah pekerjaan-pekerjaan kami. Berkahilah segala yang doa anugerahkan kepada kami. Allahumma qina bihalalika an haram wa qina bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupi kami dengan yang halal darimu, sehingga kami hanya melihat rezeki darimu, dan jauhkanlah kami dari yang diharamkan oleh agamamu ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana umurana wa aslihna waghfir lana. Allahumma rzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sangat kepada Pak Ustadz Ahmad Jalaluddin yang memberikan tausiah pada pagi hari ini. Semoga menjadi amal ibadah yang bermanfaat bagi panjenengan di dunia dan di akhirat. Jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf atas segala keterbatasan saya. Matur nuwun sangat Pak Ustadz, Andri, teman-teman semua atas kehadirannya pada pagi ini. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jazakallah khair Pak Ustaz. Sama-sama mohon pamit Bapak Ibu nggih. Sampai ketemu lagi kapan-kapan Pak Ustaz. Salam. Allahumma rahamna bil Qur'an